Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Probo Al-Falak, kelas KPIJ 5. Saya akan menerangkan gimana menjadi mahasantri progresif. Sebagai lembaga agama Islam yang mengerjakan berbagai ilmu pengetahuan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, pesantren merupakan tempat proses belajar yang menekankan pada lingkup keagamaan. Juga menyediakan asrama bagi para peserta didiknya dan menjaga waktu yang tidak ditentukan. Nah, peserta didik itu yang disebut santri. Seorang santri tidak hanya dituntut untuk belajar agama saja, tetapi juga dituntut untuk menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi cara berpikir dan cara hidup dimanapun dan kapanpun. Tidak bisa dipungkiri, hidup sebagai seorang santri dalam dunia pesantren merupakan sebuah miniatur kehidupan masyarakat dan sosial. Nah, santri adalah calon pemimpin yang akan meneruskan perjuangan ulama untuk berdakwah dan membina umat kelak. Maka dari itu santri itu harus bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama. Apalagi di masa era new normal ini, menjadi seorang santri lebih utama dan lebih jelas kemana arah progresivitas dan arah produktivitas. Bagaimana tidak, setiap hari santri digembleng dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, misal mengaji, sholat berjamaah, dan lain-lain. Di zaman ini banyak juga pondok pesantren yang mengajarkan kepada santrinya tentang keterampilan, seperti halnya santri putra dipasrai untuk mengurus sawah milik kiainya. Juga pondok yang dapat bantuan dari pemerintah berupa pembangunan balai latihan kerja atau BLK. Dalam BLK ini ada beberapa jurusan antara lain menjahit dan latihan TIK. Tidak hanya itu, santri juga dilatih untuk bertransaksi jual beli dan pesantren. Katakan dalam pesantren tersebut menyediakan beberapa keperluan, maka santri bisa juga melakukan transaksi jual beli dalam pesantren dan menjualnya pun juga seorang santri yang sudah dipercaya untuk mengurus segala keperluan koperasi tersebut. Kesalahan intelektual adalah berupa mengembangkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya lewat berbagai cara dan atau pendekatan. Namun selama ini umat Islam dalam mendidik dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan di mana-mana masih kendorong lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam belum diakui kemudian oleh kalangan luas. Bahkan sebaliknya, umat Islam masih harus hijrah atau seumpama air, masih harus mengalir ke negara-negara non-muslim, dan belum sebaliknya pada seharusnya atau inspirasi oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Umat Islam berhasil menempati posisi di atas, dicari atau maupun memberi menjadi guru, dan bukan sebaliknya, yaitu harus mencari atau menjadi murid. Manakala keadaan itu suatu ketika berhasil menjadi berbalik, atau umat Islam sudah menjadi pemberi ataupun pilih pihak yang dicari, maka artinya kesalehan intelektualnya sudah memperoleh pengakuan. Oleh sebab itu, umat Islam harus segera berbangkit. Umat Islam harus segera mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, pusat-pusat riset, dan juga mendorong generasi muda untuk menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Terkait dengan pandangan ini, maka hal yang tergolong penting adalah keberanian untuk membangun mindset cara pandang atau paradigma
dalam melihat ilmu pengetahuan secara luas, komprehensif atau menyeluruh. Para pemimpinnya harus berani mengajak umat membuka kembali wawasan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka kesalahan ritual dan kesalahan intelektual berhasil dibangun. Maka kemungkinan membuahkan kesalahan sosial akan semakin benar. Orang-orang yang cerdas batinnya dan sekaligus kaya atau kokoh pikirannya, maka mereka taat melihat dunia akan menjadi semakin jelas. Orang-orang seperti itu keberadaannya tidak saja hanya memiliki dirinya sendiri dan keluarganya, melainkan juga akan berpikir dan berbuat untuk pentingnya orang lain. Maka itulah yang disebut sebagai tingkat kesalehan sosial.